Kejari Batam menggeledah RSUD Embung Patimah di Batu Aji terkait dugaan korupsi senilai 3,4 miliar. Hai pembaca setia Batam Post, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Rabu 31 Juli 2024. Tak terasa ya kita udah sampai di penghujung Juli dan kira-kira berita apa aja yang sudah masuk ke meja redaksi dari banyaknya berita yang sudah dikirim reporter kami dari lapangan ke dapur redaksi, ada beberapa yang kita pilih untuk dibacakan di Hot News kali ini. Salah satunya dari kegiatan Batam Post dalam rangka ulang tahunnya yang ke-26, Batam Post mengadakan donor darah di Park Avenue Orchard, itu menargetkan 150 kantong darah. Para undangan yang hadir itu diantaranya ada pendonor dari Ditpam, BP Batam, Brimob, karyawan Batam Post salah satunya, dan juga masyarakat umum. Kegiatan sosial seperti ini rutin diadakan setiap tahun, setiap Batam Post melaksanakan Road to Anniversary-nya. Kali ini kita ulang tahun ke-26 dan akan banyak event-event sampai di 10 Agustus mendatang. Nah, setelah dari kegiatan Batam Post tadi, kita ke listing hukum dan kriminal. Salah satunya kabar dari PT Adia Tirta Batam, terjadi penunggakan pajak air permukaan senilai 48 miliar, PT ATB terancam penyitaan aset. Ini Bapenda Kepri sudah melaporkannya ke Kementerian Keuangan dan mereka menunggu rekomendasi dari Kemenko. Dengan begitu nanti akan aset-aset dari ATB senilai 48 miliar itu akan disita. Masih dari berita hukum dan kriminal, Kejari Batam menggeledah RSUD Embung Patimah di Batu Aji terkait dugaan korupsi senilai 3,4 miliar. Saat ditanya mengenai hal itu, Direktur RSUD Embung Patimah, Raden Roro Sriwijayanti mengatakan penggeledahan yang dilakukan Kejari Batam itu tidak masalah baginya dan juga manajemen yang dia tangani saat ini karena sebenarnya penggeledahan itu terkait dengan dugaan korupsi yang terjadi di 2016 lalu, di mana ada pengadaan proyek alat kesehatan yang dimulai dari tahun 2014. Jadi sebenarnya kasus ini bermula 10 tahun lalu, terus terjadi permasalahan 2 tahun setelahnya, dan ada tindak lanjut ke sekarang. Jadi Bu Roro menyatakan tidak masalah penggeledahan itu. Mereka malah bekerja sama dengan Kejari Batam untuk mendukung bukti-bukti apabila ada temuan. Terus ini lagi nih yang paling lucu nih. Karena mati air. Jadi di warga di perumahan Geisha Marina di Batu Aji itu sudah 3 tahun mengalami ngadat air. Jadi tidak teratur air bersih di sana itu. Dan rutin mereka mendapatkan bantuan air tangki. Jadi warga kompleks di sana itu khususnya ibu-ibu ya saling berebut air tangki dan akhirnya cekcok. Jadi ya kita berharap ya ibu-ibu kompleks di sana itu jangan sampai jambak-jambakan. Ya benar air itu kebutuhan hidup tapi antrilah untuk mendapatkannya kan pasti dapat kuota masing-masing. Dan ini juga menjadi perhatian bagi penyuplai air bersih di Batam supaya perhatikanlah nasib warga, perhatikan kompleks perumahan yang air ngadat di sana, penuhi itu karena air itu kebutuhan hidup masing-masing warga. Ini dari Dinas Pendidikan ada lagi Kota Batam kekurangan 700 guru SD dan SMP. Akibatnya satu rombongan kelas diisi 45 siswa dan oleh pemerhati pendidikan itu dinilai tidak layak karena harusnya rombongan belajar itu normalnya diisi 36 sampai 40 siswa per kelas. Jadi ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk merekrut kembali guru-guru yang berpengalaman, yang berkompeten untuk mendidik siswa khususnya di SMP dan SD. Kali ini listing datang dari Pilkada Kota Batam. Pastikan data pemilih untuk pilkada itu terdaftar semuanya.
Kepala Lapas Batang sambangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Nah, dari situ ketahuan sebanyak 340 warga binaan lapas terdaftar di DPS. Dan nanti ketika mereka terdaftar di DPT, mereka tentu saja akan menggunakan hak pilihnya untuk Pilkada November mendatang. Nah, ini datang dari warga negara asing, warga India Muhammad Afsal bernasib apes. Maksud hati dia ingin liburan ke Batam, nyatanya di kapal feri dari Johor Bahru ke Batam, dia kecopetan laptop, ponsel, uang tunai senilai Rp2.500 serta paspornya hilang. Begitu tiba di imigrasi Batam, dia ditolak masuk ke Batam dan akhirnya dipulangkan kembali ke Malaysia. Berita lainnya dari Dinas Lingkungan Hidup memperluas layanan retribusi sampah memakai barcode. Sejauh ini sudah ada 80.000 objek sudah menggunakannya. Delha tahun ini memproyeksikan pendapatan asli daerah dan dari retribusi ini sebesar 45 miliar. Target ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian retribusi di tahun 2023 sebesar 37,5 miliar. Nah, ada lagi nih satu lagi berita listing terakhir. KPPU akan turun tangan ke Batam. Turun tangannya ada masalah apa? Untuk memeriksa atau meneliti mahalnya tiket kapal feri luar negeri tujuan dari Batam ke Singapura. Ini mereka akan mendalami dugaan kartel 4 agen feri ya. Jadi kalau ada temuan nanti dan terbukti, itu 4 agen kapal feri ini bisa didenda sampai 1 miliar. Berita-berita selengkapnya ini dapat dibaca di kanal batampos.co.id dan juga lebih lengkapnya dapat dibaca di koran Batam Post edisi besok. Berita-berita ini juga dan berita-berita lainnya seperti ekonomi, pro-kepri internasional dan nasional dapat dibaca di media sosial Batam Post, diantaranya YouTube, Facebook, X atau Twitter, Thread, dan juga Instagram serta TikTok. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Post, salam redaksi.